Amin. Silakan duduk Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Shalom. Kita patut bersyukur di hari-hari ini kita boleh belajar akan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara, kalau kita melihat topik pembicaraan kita tentang firman Tuhan, kalau berbicara iman. Mengapa iman? Iman itu merupakan sesuatu hal yang sangat penting di dalam kehidupan kekristenan kita. Iman itu merupakan sesuatu yang sangat terpenting. Maka dalam bulan-bulan ini kita berbicara tentang iman. Membangun iman tidak mudah. Tema kita adalah iman mengalahkan pikiran negatif. Berbicara iman, Bapak Ibu dan Saudara, kalau kita melihat di dalam kisah seorang perempuan yang pendarahan, tidak asing lagi bagi Bapak Ibu dan Saudara tentang kisah seorang perempuan pendarahan, yang dimana dalam Markus 5 ayat 25 sampai 34. Dalam membangun iman butuh namanya dengar-dengaran akan firman Allah. Sebagaimana dikatakan apa dalam Roma 10 ayat 17 apa? Iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan apa? Akan firman Allah. Maka iman kita akan tumbuh. Amin. Maka sesuai dengan topik pembahasan kita, iman mengalahkan pikiran negatif. Bapak Ibu dan Saudara, kenapa tadi saya katakan kita mau belajar bagaimana orang-orang yang dalam situasi yang sangat tertekan, yang sangat menderita, dia bisa mengalahkan itu semua. Dia tidak berpikiran negatif, tapi dia fokus kepada iman yang dia miliki. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita lihat kisah ini. Seorang perempuan yang pendarahan selama 12 tahun lamanya. Coba kita buka. Nah, itu kita buka ya. Udah pasti Bapak Ibu tahu ya firman Tuhan ini. Kisah tentang seorang perempuan yang pendarahan selama 12 tahun. Tapi apa yang menjadi tekanan hidup yang dialami oleh perempuan ini? Kita buka sama-sama. Imamat 15 ayat 19. Coba, kenapa perempuan ini mengalami sebuah tekanan? Imamat 15 ayat 19, demikian. Perhatikan ibu-ibu ya, supaya sesuai dengan apa yang kita katakan tadi, Markus 5 ayat 25 sampai 34 itu. Kita mau lihat apa sih, bagaimana sih mengalahkan iman kita, mengalahkan pikiran negatif itu. Saya akan bacakan. Apabila seorang perempuan mengeluarkan lelehan dan lelehannya itu darah dari aurat, maka selama 7 hari ia dalam keadaan cemar, dan setiap orang yang menyentuh dia menjadi najis sampai matahari terbenam. Ayat 25-nya. Apabila seorang perempuan selama berhari-hari mengeluarkan lelehan darah yang bukan pada waktu haid, atau apabila ia mengeluarkan lelehan lebih lama dari waktu haidnya, maka selama lelehannya yang najis itu, perempuan itu najis seperti pada hari haidnya. Bapak Ibu, dalam hukum Yahudi
Kalau mengeluarkan darah, perempuan ini pendarahan selama 12 tahun. Artinya, Bapak Ibu dan Saudara, perempuan ini dalam situasi tekanan yang sulit. Apa yang sulit? Tekanan apa yang dihadapi perempuan ini? Pertama, Bapak Ibu, dia dalam kondisi lemah, sakit. Sudah sakit, mendapat penolakan lagi, mendapat pengucilan lagi terhadap orang-orang di sekitarnya. Sebagaimana dikatakan dalam Imamat tadi, tidak enak hidup seorang ibu yang mengalami pendarahan 12 tahun. Bagaimana dalam kehidupan kita? Sama, dia bukan Allah, dia bukan anak Allah. Orang Kristen bisa berkata, ya Yesus kan adalah Allah yang sesungguhnya, yang wajar dia mampu. Sekarang kita melihat bagaimana seorang perempuan yang pendarahan menghadapi tantangan hidup. Dia hanya mendengar berita tentang siapa Yesus. Kalau sekarang bisa lewat Kompas, ya kan, lewat berita, lewat apa lagi, bisa baca. Sedangkan perempuan ini yang dalam kondisi dikucilkan, sakit, lemah, tak berdaya, semuanya habis. Dia hanya mendengarkan suara bahwa Yesus sanggup melakukan segala perkara. Maka dia berkata, dia memiliki iman, asal ku jamah jubahnya, maka aku sembuh. Dia tidak fokus kepada keadaan yang dihadapi. Dia tidak fokus pada persoalan yang ada dalam dirinya, tapi dia fokus kepada suara firman yang didengar, yaitu Yesus sanggup menyembuhkan orang sakit. Yesus sanggup menjelikan mata yang buta. Maka tergeraklah hatinya untuk mendapatkan itu, mendapatkan hasil imannya. Ada banyak tantangan. Ada 3 yang kita pelajari kalau Bapak Ibu menyimak, merenungkan firman itu dalam Markus 5 tadi. Yang pertama, apa yang kita lihat? Tantangan yang dihadapi perempuan ini. Tubuhnya yang lemah, yang fisiknya. Belum masuk kita ke sini, supaya lebih gampang menghantarkan firman Tuhan. Nanti akan kita cepat di sini slide-nya, untuk kita pahami dulu secara realitanya. Tantangannya adalah 1, tubuhnya lemah karena kondisi sakit 12 tahun. Yang kedua, tantangannya, dia harus melewati orang banyak ketika Yesus datang untuk mewujudkan imannya itu tadi. Dia tidak menyerah, dia tidak berpikiran negatif, tapi dia percaya dia akan dapatkan kesembuhan itu. Sekalipun orang banyak yang berkerumun mengikut Yesus, tapi dia mendengarkan firman itu. Mendengarkan firman itu karena iman timbul dari pendengaran tadi. Seorang perempuan yang pendarahan hanya mendengarkan berita tentang siapa Yesus, sehingga timbul imannya. Wah, kalau begitu saya pasti sembuh. Asal saja kujama jubahnya itu pasti aku sembuh. Imannya yang luar biasa, mengalahkan segala-galanya. Badai sekalipun dia hantam karena imannya. Orang banyak sekalipun dia terobos, asalkan kujama jubahnya. Sekalipun tubuhku lemah, sakit, dia tetap bersemangat. Kenapa? Karena iman yang ada di dalam dirinya. Yang ketiga, apa yang kita pelajari dari kisah seorang perempuan yang pendarahan itu tadi? Tekanan pengucilan dari orang-orang di sekitarnya, dari masyarakat. Dia harus diasingkan. Bagaimana tadi dikatakan Imamat tadi, Imamat 5, 15, ayat 19 dan ayat 25. Orang yang mengalami seperti itu dikucilkan, najis,
dalam hukum istiadat orang Yahudi. Siklus keadaan perempuan sangat kuat. Orang-orang Yahudi memegang hukum Taurat itu, tapi dia tetap tegak, tetap kuat menghadapi. Dia bisa mengalahkannya. Kenapa Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan? Kenapa perempuan ini? Karena imannya timbul apa? Karena dia mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan adalah pengetahuan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Sekarang menjadi pertanyaan bagi kita, sejauh manakah kita merenungkan dan membaca firman Tuhan? Kenapa banyak orang Kristen gampang dan mudah terjatuh? Karena tidak hidup firman Tuhan dalam kehidupannya. Tuhan tidak bilang harus satu hari baca satu kitab, enggak. Tuhan bilang bacalah firman Tuhan. Firman Tuhan itulah yang menjadi terang dalam kehidupan kita. Firman Tuhan itulah yang menuntun kita. Firman Tuhan itulah yang membuat kita mampu menghadapi segala sesuatu. Bapak Ibu dan Saudara, kalau dikatakan di dalam Matius 17 ayat 20, karena kurang percaya maka kamu tidak dapat melakukan mujizat. Berbicara iman adalah kepercayaan. Percayakah kita akan kuasa Tuhan memelihara hidup kita? Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan tak akan ada yang mustahil bagimu. Iman, Bapak Ibu dan Saudara, diutus Tuhan ini para murid, 2 orang, tapi tidak bisa melakukan mujizat. Kenapa? Keraguan yang ada dalam dirinya, tidak ada iman. Padahal mereka sudah melihat, Tuhan sudah bilang, pergilah, aku sudah memperlengkapi engkau dengan kuasaku. Tapi ketika mereka terjun ke masyarakat, lalu ada masyarakat minta tolong, kau kan muridnya Yesus, tolong sembuhkan, tapi tidak sembuh. Kenapa? Lalu mereka bertanya, Guru, kenapa kami tidak bisa menyembuhkan? Ya karena kamu kurang percaya. Terkadang kita orang Kristen, kita bilang saya Kristen, tapi kok nggak pernah menikmati mujizat, kok nggak pernah melihat karya Tuhan yang dahsyat? Karena iman. Kita fokus kepada persoalan, fokus pada masalah yang kita hadapi. Kalau kita baca dalam Filipi, masuk kita baru ke Filipi di slide tadi. Filipi 4 ayat yang 6 dikatakan apa? Janganlah khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Kristus, iman mengalahkan pemikiran negatif. Kekhawatiranlah yang sering menguasai hidup kita, sehingga kita dikit-dikit berpikiran negatif terhadap apapun juga. Pikiran negatif selalu ada dalam diri kita. Maka kita berusaha mengalahkan itu dengan apa? Dengan firman. Dengan apa? Dengan membangun hubungan dengan Tuhan. Supaya apa? Supaya pikiran negatif itu kalah. Semua orang pasti cenderung berpikiran negatif. Bukan negatif untuk banyak kata negatif itu. Jahat, baik. Contoh saya sebagai pengkhotbah berpikiran negatif. Bagaimana ini? Sudahkah benar yang dipersiapkan? Pemikiran negatif. Lalu, oh Tuhan, aku sudah persiapkan, aku sudah buat. Dari bangun kita
Sudah ada pikiran negatif dan pikiran positif. Sekarang yang menonjol yang mana? Pikiran negatif kah? Kalau kita mulai dari ketika kita bangun pikiran negatif, maka hidup kita hancur. Hidup kita akan rusak. Karena pikiran negatif merusak tatanan hidup yang baik. Pikiran negatif merusak hubungan dengan sesama. Sesama dengan siapa? Contoh dalam keluarga. Kalau istri berpikiran negatif terhadap suami, hancur. Ya? Kalau orang lain berpikiran kepada orang lain, wah, jangan. Tapi kita mau katakan, apapun itu tetap mungkin. Berpikiran positiflah. Serahkanlah kepada Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pikiran negatif bisa muncul karena respon yang salah terhadap persoalan masalah yang kita hadapi. Tadi perempuan itu yang dalam menghadapi kehidupannya 12 tahun dia pendarahan, dia meresponi dengan positif. Dia meresponi keadaan hidup yang dialami dengan baik. Dia tidak berpikiran neko-neko, tapi dia berpikiran positif. Makanya pikiran negatif bisa muncul karena respon kita yang salah terhadap apa yang kita alami. Jika tidak diatasi dengan gangguan yang dalam hidup kita, maka tidak akan ada pikiran negatif. Contoh, orang lain bisa membuat jadi kita berpikiran, ya apa ya dia, minta enggak begini bogono ini. Jadi apa? Kan iblis pakai pikiran negatif. Yesus telah menang mengalahkan maut. Iblis tidak tinggal diam, walaupun Yesus sudah menang atas maut, atas dosa. Iblis tetap berusaha mau menghancurkan setiap kita anak-anaknya. Dengan cara apa? Memakai pikiran kita. Dia merusak hidup kita dengan pikiran. Oh, sebab itulah Bapak Ibu dan Saudara, responi persoalan masalah dalam hidupmu, Yesus lebih besar dalam hidupmu. Jalanilah hidup itu dengan penuh sukacita, dengan hati yang gembira. Hati yang gembira adalah obat. Kenapa kita mau dijatuhkan oleh siasat iblis dengan berpikiran negatif terhadap sesuatu masalah yang kita hadapi? Bersukacitalah di dalam Tuhan. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Bersukacita. Ayat 15 sampai 17 sampai 18. 16-17, yo. Bersukacitalah senantiasa. Ini perintah. Tetaplah berdoa. Jadi Bapak Ibu dan Saudara, Tuhan mau hidup kita tidak mau dicermuskan oleh iblis. Maka milikilah iman yang kokoh, iman yang teguh di dalam kehidupan kita. Bersukacitalah di dalam Tuhan. Bagaimana kita bisa bersukacita kalau bukan firman Allah ada di dalam kehidupan kita? Hidup bersama Kristus menghadirkan sukacita yang tak tergoyahkan. Makanya bagaimana kita bisa bersukacita? Harus ada di dalam Kristus. Yohanes 1 ayat 1 apa katanya? Yohanes 1 apa? Firman apa? Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Artinya mari hidupi firman Tuhan supaya ada rasa sukacita, supaya ada sukacita.
Kalau tidak ada firman, tidak akan lahir namanya sukacita. Bagaimana bisa sukacita itu lahir? Yang ada adalah tadi pikiran negatif. Kita akan mulai mengembangkan pikiran kita. Kenapa? Tidak ada firman yang meneguhkan hati kita, yang menghibur kita, yang menegur kita. Kan dibilang apa? Firman Tuhan menegur, menasihati. Apalagi? Mendidik, memukul, memberikan pengajaran. Kalau kita salah, jangan, itu dosa. Itu firman. Maka hidup kita harus hidup di dalam Kristus. Maka akan lahir namanya sukacita. Saat kita memperkuat persekutuan dengan Tuhan lewat baca firman Tuhan, sukacita kita pun penuh. Setiap aspek kehidupan kita akan membawa makna kegembiraan dalam hidup. Sukacita Tuhan adalah kekuatan. Sukacita adalah pemberian dari Tuhan. Bukan asal dapat diterima. Siapa bilang dunia menawarkan sukacita, Pak? Oh iya, tawaran sukacita dari dunia hanya sementara. Dan itu pun kita lihat sukacitanya apa. Dunia menawarkan kalau Bapak Ibu mendapatkan berkat baru bersukacita. Tapi Tuhan menawarkan sukacita di saat kita dalam terpuruk sekalipun. Tuhan akan memberikan penghiburan. Tuhan akan meneguhkan hati kita. Tapi dunia menawarkan sukacita, menghancurkan kehidupan kita. Kita bersukacita karena banyak harta, karena banyak kita diberikan rezeki, lalu kita kerja terus. Apa? Bersukacita karena uang banyak, ya kan? Tapi beda sukacita yang daripada Tuhan. Sukacita Tuhan itu senantiasa di setiap musim. Suka duka, sukacita Allah senantiasa melingkupi hidup kita. Sehingga orang-orang Kristen kuat, kokoh, sekalipun badai yang menghantam hidup, tetap aku bersukacita. Orang yang hidup dalam firman Tuhan, ketika dia jatuh terpuruk, dia akan bisa nyanyi, Tuhan Yesus baik. Padahal itu dalam tekanan, dalam persoalan, dalam masalah, dia bisa berkata, Tuhan Yesus baik. Dia sampingkan dulu persoalan yang di hidupnya. Kenapa? Ada firman dalam hidupannya. Orang melihat, si ibu ini aneh dalam situasi begini, tapi kalau bisa bilang Tuhan Yesus baik. Kan waktu Ayub kan istrinya bilang, Papi, tinggalkan itu Tuhanmu, ngapain kamu setia? Sampai diludahi Ayub. Enggak, dia tetap Tuhanku, dia tetap berdoa. Artinya apa? Hatinya dikuasai oleh sukacita. Yohanes 15 ayat 11. Sukacita kita harus penuh. Yohanes 15 ayat 11. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Sukacita siapa? Sukacitaku. Sukacita itu kita dapatkan ketika kita memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Hubungan intim itu dapat dibangun dengan merenungkan firman Tuhan, membaca firman, berdoa, membangun persekutuan di dalam Kristus Yesus. Maka kita penuh dengan sukacita yang Tuhan berikan. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu, di dalam saya dan di dalam hati Bapak Ibu. Supaya tergenapi firman Tuhan, hati yang gembira adalah obat. Jangan orang Kristen tidak ada rasa sukacitanya. Yang ada adalah masalah.
Akhirnya cepat, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang, diumumkan nanti di masjid. Telah berpulang, ya kan? Sampai dekat rumah, dekat musola. Jadi kalau udah bunyi siang-siang, oh berarti ada yang meninggal. Kalau nggak waktunya bunyi ini, kayaknya toanya, oh berarti ada yang meninggal. Benar. Ini kita harus penuh dengan sukacita, Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Sukacita yang harus kita dapatkan hanya berasal dari Tuhan, bukan dari sekeliling kita, bukan dari situasi atau keadaan yang kita alami. Tapi sukacita yang sejati adalah bersumber daripada Tuhan, sebagaimana dikatakan tadi, supaya sukacitaku ada di dalam kamu. Inilah sukacita yang sejati. Kalau yang dari sekeliling ataupun dalam situasi, itu hanya sifat sementara. Saat kita diberkati, bersukacita. Ketika tidak diberkati, jatuh. Sukacita itu dapat kita bagikan kepada orang lain. Sukacita akan menggerakkan kita berbuat sesuatu yang baik bagi orang lain. Kita dapat menjadi berkat bagi orang lain. Kita dapat membuat orang lain kuat. Kenapa? Diri kita sudah dipenuhi sukacita daripada Tuhan. Tapi kalau tidak ada sukacita Tuhan dalam hidup kita, bagaimana kita boleh menjadi berkat bagi orang lain? Bagaimana kita bisa memberikan pandangan yang benar bagi orang lain, sedangkan kita pun lagi galau hatinya? Jangan boro-boro memberikan motivasi yang baik. Disentuh aja kalau lagi galau, apa? Marah. Lagi pusing, lagi banyak persoalan, tekanan hidup, kesenggol. Kalau laki-laki bisa tonjok. Tapi kalau kita penuh dengan sukacita, sekalipun orang berbuat tidak baik kepada kita, padahal kita banyak persoalan, tekanan hidup, kita akan bilang, wih jangan begitulah. Kita tetap bisa menghadapi dengan pikiran positif. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, harus perlu ada kesadaran akan kehadiran Kristus dalam kehidupan kita. Kalau tidak ada kesadaran akan kehadiran Kristus dalam kehidupan kita, maka kita tidak bisa bersukacita. Dalam setiap langkah hidup kita disertai oleh Kristus. Kesadaran akan kehadirannya membawa sukacita yang tidak tergoyahkan, memenuhi hati kita dengan ketenangan dan kepuasan. Kalau ada kesadaran akan hidup kita, aku hidup oleh karena anugerah Tuhan, aku hidup oleh karena kemurahan Tuhan, maka kita akan memperoleh kekuatan, memperoleh ketenangan. Coba kita buka dalam Ibrani 13. Ibrani 13 ayat yang kelima. Janganlah menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apapun, karena Allah telah berfirman, aku sekali-sekali tidak akan mengabaikan engkau, dan aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Iman kita, sukacita itu penuh karena persekutuan kita dengan Tuhan, bukan karena harta kekayaan yang kita miliki. Orang kaya di sana banyak, Bapak Ibu, tapi hatinya galau. Tidak ada damai sejahtera, tidak ada ketenangan, padahal dia memiliki segala sesuatunya. Tapi firman Tuhan berkata, janganlah kita menjadi hamba uang. Artinya, cari terlebih dahulu kerajaan Allah. Sebagaimana dikatakan dalam Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah, maka semua apa yang
Bapak Ibu inginkan, Allah akan berikan. Tuhan tambahkan berlimpah-limpah. Lalu kenapa banyak orang Kristen yang terutama dalam hidupnya Allah mencari dolar? Supaya apa? Mendapatkan 3: kekayaan, kehormatan, kejayaan. Tuhan bilang apa? Carilah dahulu. Tuhan izinkan kita menikmati berkat-Nya dengan berlimpah. Karena itu janji firman Tuhan, aku akan memberkati engkau dengan berlimpah-limpah. Kadang-kadang kita tidak bisa bersukacita karena kekhawatiran yang menguasai hati dan pikiran kita. Sehingga galaulah hidup kita. Besok makan apa? Besok pakaiannya apa? Besok ini. Ketika ditanya, apa sih lu? Tak mikir, uang belanja nggak ada. Ibu-ibu ini, ya? Bagi dong 10.000. Duit itu melulu, gitu kan? Nggak tahu lu, dompet nggak ada, di dompet nggak ada. Besok mau makan apa juga masih pusing lu. Kamu masih minta uang, khawatir sehingga tidak ada damai sejahtera, tidak ada sukacita. Tapi firman Allah berkata, cukupkanlah dirimu dengan hal apa yang ada padamu. Kesusahan hari ini, cukuplah hari ini. Urusan besok itu urusannya Tuhan. Adakah iman kita berkata demikian? Tuhan tak pernah meninggalkan kita. Tuhan mau adalah kita bersukacita, mengucap syukurlah, sampaikanlah dalam doa dan permohonanmu kepada Dia. Kita hanya mendengarkan firman Tuhan, tapi tidak pernah menerapkan dalam hidup. Ini yang menjadi susah. Tidak menikmati mujizat Allah terjadi dalam kehidupan kita. Itu hanya sebuah tulisan. Itu hanya sebuah kitab. Padahal ini pedoman kehidupan orang percaya. Ini menjadi pedomannya. Ini pedoman hidup kita, Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kalau dalam berbangsa dan negara, undang-undang. Kalau kita ini tolak ukur hidup kita di sini, maka mari kita hidupi firman Tuhan sebagai landasan dalam kehidupan kita, supaya hidup kita mendapatkan sukacita yang penuh tadi yang diberikan oleh Tuhan. Sukacita di dalam persekutuan, persahabatan dengan Kristus membawa sukacita yang luar biasa. Saat kita berkumpul bersama dengan sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita, untuk memuliakan, memuji Tuhan, kita akan mengisi kebahagiaan bersama di dalam Kristus. Sukacita hidup bersama Kristus membebaskan kita dari beban hidup di dunia ini, mengisi hati kita dengan keberanian dan harapan. Mazmur 133 ayat 1. Nyanyian Ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara diam bersama dengan rukun. Kebahagiaan. Maka dalam keluarga harus dibangun kerukunan. Supaya apa? Semua berjalan dengan baik. Dalam rumah tangga itu, dalam keluarga itu akan sukacita. Alangkah indahnya kalau dalam rumah tangga, dalam keluarga itu ada sukacita. Berkat Allah pun akan mengalir. Tapi kalau istri sama suami bermusuhan, diam-diaman, bagaimana sukacita? Bagaimana sukacita itu ada? Bagaimana berkat itu ada? Mari kita yang sudah berkeluarga, mari kita bangun kerukunan di dalam Kristus. Saling mengasihi, saling menyayangi, saling menegur. Kalau ditegur jangan marah. Ditegur istri, tegur suami,
Tuh yang kita pelajari Bapak Ibu dan Saudara. Yang kedua, berdoalah kepada Tuhan. Bagaimana kita bisa mengalahkan pikiran negatif itu? Dengan kita percaya kepada Tuhan. Panjatkanlah segala apa keinginan hatimu dalam doa dan permohonan. Bapak Ibu, jujur ini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu lagi galau, datang kepada Tuhan, akan ada ketenangan. Saya tidak hanya ngomong. Kalau lagi galau, lagi banyak beban persoalan, datang kepada Tuhan. Ambil waktu Bapak Ibu berhubungan intim dengan Tuhan. Bapak Ibu akan melihat kuasa doa Bapak Ibu secara pribadi yang Bapak Ibu naikkan. Dulu Bapak Ibu sebelum saya jadi ASN banyak ada bergumul. Satu hari saya berdoa, kenapa? Data hilang. Bagaimana ini? Udah waktunya nih. Lalu saya ambil gitar, saya kunci, saya tutup kamar, saya buat gitu. Sambil main gitar, pujian penyembahan, berdoa. Tuhan, Engkau yang membuat aturan. Sekalipun manusia yang membuat aturan, tapi Tuhan yang berkuasa atas semuanya. Ada banyak orang-orang yang berusaha merusak hidup kita, tapi kalau kita datang kepada Tuhan, Tuhan menolong. Serahkanlah segala bebanmu kepadaku, kata Tuhan. Apa yang menjadi masalah dalam hidup kita? Coba Bapak Ibu sama-sama buka seorang Raja Daud yang begitu luar biasa, tapi dia mengandalkan doa. Jam doanya Daud jam berapa sih? Kita buka Mazmur 139. Mazmur Mazmur 119 ayat 147. Mazmur 119 ayat 147. Dikatakan demikian Bapak Ibu. Pagi-pagi buta aku bangun dan berteriak minta tolong. Aku berharap pada firman-Mu. Raja Daud seorang yang luar biasa, seorang raja, tapi dia datang kepada siapa minta tolong? Kepada panglima, kepada prajurit, kepada anak buah, kepada penasehat raja. Tidak Bapak Ibu, dia datang pagi-pagi buta. Dia datang kepada siapa? Kepada Tuhan. Untuk apa? Minta tolong. Raja Daud aja yang cerdas, merupakan raja yang punya segala-galanya, yang patutnya disombongkan, tapi dia tidak sombong dengan mengandalkan apa yang ada padanya. Dia tetap mengandalkan Tuhan. Dia datang berdoa. Menjadi pertanyaan dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Sejauh mana kita berdoa kepada Tuhan sehingga kita bisa mengklaim Tuhan itu tidak baik, Tuhan itu tidak mendengarkan doaku. Sudah berapa kali, berapa lama Anda berdoakan pergumulan Anda, sehingga beraninya mengklaim Tuhan tidak mendengarkan doa. Tuhan itu hanya mendengarkan para pendeta. Salah. Tuhan itu ada di dalam setiap kehidupan kita. Dua pendeta lebih besar kuasanya, sama semua. Yang menentukan doa kita berkualitas adalah hubungan kita benar atau tidak dengan Tuhan.
Bukan berbicara pendeta, hamba Tuhan, pelayan, bukan. Tapi menunjukkan kualitas doa kita. Bagaimana hidup kita dalam menjalani kehidupan ini. Kualitas kerohanian kita lah. Jadi Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Daud yang begitu mewah, yang begitu cerdas, seorang raja, dia datang pagi-pagi buta. Pernahkah Bapak Ibu bangun pagi-pagi buta? Mereka 4:30. Allah, udah gitu. Kita masih. Mereka 4:30 karena dekat rumah tuh. Udah tahu, oh ini 4:30 nih. Jam 4-an nih. Orang Kristen masih tidur nyenyak, masih bermimpi membajak sawah, membajak hasil panen, menikmati berkat, lupa bangun. Bangun, kerja. Duit berapa? Ya ampun, udah telat. Doa nggak sempat. Kenapa? Nyaman dengan corak yang dihadapi. Kalau hanya kita di saat kita penderitaan, di saat kita sulit, kita berdoa, Tuhan bilang, tar dulu ya nak. Sama hanya ketika anak kita minta, Pak beliin dong sepatuku, udah rusak. Tar dulu ya, sabar. Tapi kalau sering terus menerus, sakit nggak telinganya? Sakit. Ya udah belikan lah. Aduh, dari kemarin diminta itu, udah beliin lah. Sama hanya Tuhan, tunggu waktunya Tuhan, tunggu jawaban Tuhan. Yang penting iman kita tetap taat kepada Tuhan. Tuhan pasti jawab. Itu yang utama. Tuhan pasti jawab. Jangan gunakan logika kita, pikiran yang merusak, berpikiran negatif terhadap kuasa Tuhan. Bagaimana mungkin gajiku cuma 1 juta bisa aku bawa dapatkan motor? Bagaimana mungkin? Ini pikiran yang merusak iman kita. Padahal Tuhan bilang, semuanya akan kuberikan kepadamu. Iblis aja mengakui kebesaran Yesus. Engkau anak Allah. Jatuhkanlah dirimu. Itu batu besar, kau sedang lapar. Kau bisa jadikan ini jadi roti. Bagaimana kita sebagai anak-anaknya? Orang terdekatnya Tuhan tidak meyakini akan kuasanya dalam kehidupan kita, sehingga kita malas berdoa. Tuhan bilang, mari kepadaku, hai kamu yang punya persoalan beban hidup, datanglah kepadaku. Lewat apa? Lewat doa, Bapak Ibu dan Saudara. Masalahnya banyak orang Kristen tidak bersungguh-sungguh di dalam doa, hanya mau menikmati berkat yang daripada Tuhan. Doa itu luar biasa Bapak Ibu dan Saudara. Yeremia 33 ayat 3, berseru maka aku menjawab. Yeremia 33, berserulah kepadaku maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Dengar Bapak Ibu, dituliskan dalam Yeremia, berserulah kepadaku kata Tuhan, maka aku akan mengungkapkan apa yang besar, apa yang tidak masuk akalmu, apa yang tidak pernah dalam rancanganmu, lebih itu akan kuberikan. Doa mengalahkan pikiran negatif terhadap masalah dalam hidup. Doa itu akan melahirkan iman. Kalau tidak kita beriman dalam berdoa, maka sia-sialah apa yang kita lakukan. Pikiran negatif yang tidak bisa kita singkirkan dapat memicu timbulnya kekhawatiran dalam diri kita. Biasanya kekhawatiran yang membawa kita kepada ketakutan agar tidak dikuasai pikiran negatif. Alangkah
kita menyatakan segala perkara, segala masalah hidup kita kepada Allah, sebagaimana dijelaskan dalam Yeremia 33 ayat 3 ini. Berserulah kepadaku, Tuhan Allah Bapa kita mengatakan, datanglah kepadaku, berserulah, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal kecil. Hal-hal apa dikatakan Bapak Ibu? Hal-hal besar, luar biasa. Pengen kita sebagai umat Tuhan melihat mujizat Allah, tapi kita tidak lakukan firman Tuhan ini. Itu hanya sebut tulisan. Coba kita renungkan firman Tuhan. Ketika kita di dalam tekanan, firman Tuhan berkata, berserulah kepadaku. Ada firman Tuhan mengatakan, berserulah kepadaku. Lalu kita imani, hidupin itu. Tuhan, engkau berkata, berserulah kepadaku, maka aku datang kepadamu Tuhan. Aku percaya engkau menjawab doaku. Maka kita akan melihat pertolongan Tuhan. Berdoalah. Si Hana pun untuk mendapatkan anak bernama Samuel dengan doa Bapak Ibu. Nabi Eli bilang, kenapa kau lagi mabuk anggur? Tidak Nabi, saya lagi bersusah hati. Dia berdoa Bapak Ibu. Dia menyampaikan isi hatinya. Ya, di dalam 1 Samuel 1 ayat 10. Dengan hati yang pedih Hana berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Hana di dalam tekanan hidup, di dalam persoalan yang dihadapi, dihina oleh Penina, merupakan istri kedua dari Elkanah. Dibuat hatinya sedih, tapi dia berdoa. Di 1 Samuel 2 ayat 1 pun dikatakan Hana berdoa. Mari Bapak Ibu bangun doa kita kepada Tuhan. Yang pertama tadi, merenungkan firman Tuhan dalam hidup kita supaya melahirkan sukacita yang kepada Tuhan. Yang kedua, bangun persekutuan doa kita kepada Tuhan supaya kita akan melihat karya Tuhan. Kalau kita tidak berdoa, tidak mungkin bisa kita meraih berkat-berkat daripada Tuhan. Yang ketiga, pikirkanlah hal-hal yang baik. Bagaimana kita memikirkan hal-hal yang baik? Dengan kita merenungkan firman Tuhan tadi. Tapi kalau kita tidak mau menghidupi firman Allah yang di dalam pikiran kita, yang di dalam hati kita adalah hal-hal yang negatif. Tetapi kalau kita hidupi firman Tuhan, kita baca, renungkan setiap hari, siang dan malam, maka yang muncul dari pikiran kita adalah, aku percaya Tuhanku dahsyat, pertolonganku datangnya daripada Tuhan. Tidak memikirkan hal negatif, tapi pikirkanlah hal-hal yang baik, yang berkenan kepada Allah. Itulah yang Tuhan sampaikan bagi kita pada pagi hari ini. Jangan biarkan iblis membuat iman kita down. Jangan biarkan iblis membuat kita tidak menikmati janji firman Tuhan. Tapi kita mau mengalahkan iblis. Kita akan mau telanjangi iblis. Kamu tidak bisa menguasai pikiran saya untuk aku jauh daripada Tuhan Allah. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita belajar. Aku hidup oleh karena iman, bukan oleh karena melihat. 2 Korintus 5 ayat 7, ayat penutup. 2 Korintus 5 sebab hidup
kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Maka ada pujian ini. Jadi setiap pujian itu diambil dari firman. Bapak Ibu Saudara, kita hidup bukan karena kita melihat. Mari kita merenungkan firman Tuhan ini. Pikirkanlah hal-hal yang baik. Bagaimana dikatakan dalam Yeremia 29 ayat 11, Allah merancangkan masa depan yang penuh harapan dalam hidup kita. Tuhan tidak pernah berkata, aku merancangkan yang jelek, aku merancangkan sesuatu yang buruk terhadap kamu, umat-umat pilihanku. Enggak. Tapi Allah merancangkan masa depan yang penuh harapan. Maka pikirkanlah hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Allah sanggup melakukan segala perkara yang besar. Kiranya firman Tuhan pagi hari ini boleh menjadi perenungan di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati.